Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa channel Rumah Quran Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih akan membahas 40 hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-8 tentang syafaat yang Al-Qur'an berikan kepada kita. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Salatun tahta al-'arsy yaumal qiyamati. Al-Qur'anu yuhajjul 'ibada lahu zahrun wa batnun. Wal amanatu war rahimu tunadil aman. Wasalani wasalahu Allah. Wa man qata'ani qata'ahu Allah." Rawahu fi syarh as-sunnah. Dari Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 3 hal yang akan berada di bawah arsy ilahi pada hari kiamat. 1. Al-Quran yang akan membela hamba Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki zahir dan batin. 2. Amanah. 3. Hubungan persaudaraan yang akan berseru, "Ingat siapa yang menyambung aku, Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya, dan barang siapa yang memotong aku," yaitu memotong tali silaturahim, Allah Subhanahu wa taala akan memutuskannya, yaitu memutuskannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari kitab Syarh Sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW atau kama qala Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada 3 orang yang akan mendapatkan perlindungan atau kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yang mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, 3 orang ini adalah yang pertama Al-Qur'an. Ya. Yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an, yang kemudian Al-Qur'an ini akan berhujjah, akan membela dia, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan makna yang zahir ataupun dengan makna yang batin. Di sini dijelaskan maksud makna zahir dan batin. Zahir adalah makna Al-Quran yang dapat dipahami oleh semua orang. Sedangkan batin maksudnya adalah makna Al-Quran yang tidak setiap orang dapat memahaminya. Nah, maka yang dirahmati Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri meskipun itu benar, ya, maka hadirin jemaah sekalian, sesungguhnya dia telah melakukan sebuah kesalahan. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, sedangkan yang dimaksud dengan makna batin Al-Quran adalah makna dan maksud yang terkandung dalam Al-Quran yang dapat dipahami sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Jadi Al-Quran ini ada makna zahirnya, ada yang makna batinnya. Ya. Makna zahir yaitu makna orang yang baca, ya, kita baca terjemahan itu makna zahir. Sedangkan makna batinnya yaitu para ulama dan para ahli hikmah, para ulama yang bisa mampu membaca makna batin tersebut, baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan para ulama salafus saleh pada zaman dahulu. Hadirin jemaah sekalian, dalam kitab Kimyatus Sa'adah ada satu perkataan dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ghazali bahwasanya ada 3 orang yang tidak akan pernah mampu menafsirkan Al-Quran. Ada 3 orang yang tidak akan pernah mampu menafsirkan Al-Quran. Yang pertama yaitu orang yang tidak memahami bahasa Arab. Ya, nggak mungkin bisa, karena Al-Quran dalam bahasa Arab dengan segala kekompleksan bahasa Arab itu. Yang kedua, pelaku dosa besar ataupun ahli bid'ah yang dengan perbuatannya hatinya menjadi gelap dan tertutup pemahamannya terhadap Al-Quran. Yang kedua ini ahli bid'ah, yang dia dengan bid'ahnya itu kemudian hatinya menjadi gelap. Yang ketiga, itu orang yang dalam masalah akidah hanya mengakui makna zahir nas, yaitu makna harfiah, makna literlek. Jika ia membaca ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan pemikirannya, ia akan menolak. Orang seperti ini tidak akan mampu memahami Al-Quran dengan benar. Jadi orang-orang ini tidak akan pernah
mampu memahami Al-Quran dengan benar. Yang pertama yaitu orang yang tidak bahasa Arab, tidak memiliki kemampuan bahasa Arab. Yang kedua, ahlu bid'ah dan pelaku dosa besar. Yang ketiga, orang yang ada kesalahan dalam akidahnya, sehingga dia hanya akan memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman dia saja. Kalau tidak sesuai dengan pemahaman dia, maka dia akan menolak Al-Quran tersebut. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sedikit penjelasan tentang hadis ke-8. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan hadis-hadis yang lain berkaitan dengan fadilah Al-Quran dan yang lainnya. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.